Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jagat Lelembut. Tentunya masih bersama saya Bobby yang akan menceritakan sebuah kisah horor dan kisah mistis. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang sebelumnya, cerita seorang santri yang jasadnya dikubur di belakang gudang. Ini bagian kedua. Dan buat kalian yang belum mendengarkan episode sebelumnya, alangkah baiknya mendengarkan terlebih dahulu agar mengerti alur ceritanya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Oke, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Suatu malam, Azizah terbangun karena mimpi buruk. Ia tidak ingat apa mimpinya, tapi bajunya basah karena keringat. Ia duduk menyalakan lampu kecil di sisi kasurnya. Kamar sunyi, nafasnya berat. Ia mengambil wudhu dan sholat 2 rakaat. Tapi saat duduk membaca dzikir, tubuhnya itu masih bergetar. Ia merasa seperti ada sesuatu yang salah. Tapi ia tidak bisa menunjukkan secara pasti. Ia ingin bercerita, tapi kepada siapa? Teman-temannya sibuk dengan hafalan. Keesokan harinya, setelah selesai membantu ustazah di dapur, Azizah pergi ke perpustakaan. Tempat itu biasanya memberi rasa tenang. Aroma buku, debu, kayu, rak, dan bunyi yang membuatnya bisa fokus. Tapi belakangan, sunyi itu justru membuatnya gelisah. Ia menaruh tasnya di bawah meja, menarik nafas panjang, dan mulai merapikan kitab-kitab di rak paling belakang. Langkah kaki terdengar dari arah pintu. Azizah menoleh. Gus Impron berdiri di sana. Senyumnya tipis, matanya tajam, bajunya putih bersih, wangi. Tangannya memegang sebuah kertas kecil. Azizah, aku butuh bantuanmu. Ini soal kitab langka milik almarhum ibuku. Kitab itu tersimpan di gudang tua belakang asrama putra. Hanya kamu yang bisa aku percayai untuk membantuku mengambilnya. Azizah terdiam. Ia tahu gudang tua itu. Santriwati dilarang mendekat. Tempat itu jarang dibuka. Ia memandang Gus Imron dengan ragu. Kenapa harus saya, Gus? Tanyanya pelan. Gus Imron mendekat sedikit. Karena aku butuh orang yang bisa menjaga amanah. Ini kitab peninggalan ibuku. Tidak semua orang bisa memegangnya. Aku tidak ingin siapapun tahu. Aku percaya padamu. Nada suaranya lembut, tapi ada tekanan yang sulit dijelaskan. Azizah menggigit bibir. Ia ingin menolak, tapi nama almarhum ibunya disebut. Kitab peninggalan, amanah. Kata-kata itu terdengar seperti ujian. Azizah pun mengangguk pelan. Baiklah, Gus. Ya udah, kita pergi sekarang saja, supaya lebih cepat. Mereka berjalan keluar ke perpustakaan. Matahari sore mulai turun. Cahaya kuning masuk di sela pepohonan. Azizah berjalan setengah langkah di belakang. Jalan menuju gudang tua itu sepi. Hanya ada lorong sempit melewati kebun pisang, lalu lapangan kecil yang jarang dipakai. Udara lembab, burung-burung bersuara pelan di kejauhan. Azizah mulai merasa tidak nyaman. Ia menunduk memegang erat ujung jilbabnya. Di pikirannya, ia berulang kali berkata, "Ini hanya mengambil kitab, ini aman, ini hanya membantu." Di depan, Gus Imron berjalan santai. Sesekali menoleh sambil tersenyum. Gudang ini memang jarang dibuka, makanya aku butuh kamu. Kalau orang lain tahu, bisa jadi masalah. Azizah mengangguk, kecil, tidak menjawab. Mereka tiba di depan gudang tua itu. Bangunannya kecil,
Dindingnya papan kusam, catnya mengelupas. Pintu kayunya besar. Kunci besi tua menggantung di sana. Di sekitarnya ada karung-karung pupuk bekas yang disusun asal. Bau lembab bercampur bau debu menyengat hidung. Tidak ada orang lain di sekitar. Gus Imron membuka pintu dengan kunci kecil yang ia bawa. Engselnya berderit pelan. Kret. Masuklah dulu. Aku ambilkan daftar kitabnya di rak. Aziza melangkah pelan. Ruangan itu pengap, gelap, meskipun ada celah cahaya dari ventilasi atas. Rak-rak kayu berdebu, karung-karung pupuk bersandar di dinding. Ada kotak-kotak kayu tua di sudut. Udara panas, berat. Aziza merasa dadanya itu sesak. Tapi ia mencoba terlihat biasa. Gus Imron menutup pintu di belakang mereka. Suara kuncinya terdengar jelas. Ceplek. Aziza menoleh. Gus, pintunya. Tidak apa-apa, kita hanya sebentar. Aziza melangkah ke rak paling dekat. Tangannya menyentuh debu. Bau pupuk semakin tajam. Ia memandang sekeliling. Kitabnya di mana, Gus? Langkah kaki lain terdengar dari bayangan antara rak. Dua orang muncul, Hasan dan Roni. Keduanya tersenyum lebar, tapi bukan senyum ramah. Senyum mereka seperti senyum orang yang baru menemukan mangsa. Mata mereka tajam. Hasan menutup pintu rapat-rapat dari dalam, lalu berdiri di depannya. Aziza mundur satu langkah. Ini apa, Gus? Suaranya gemetar. Hasan mendekat. Tangannya besar, kasar. Diam saja, Azizah. Jangan ribut. Aziza menoleh ke arah Gus Imron, berharap ia menjelaskan. Tapi Gus Imron hanya berdiri, menatapnya dengan wajah yang datar. Tidak ada senyum, tidak ada kata. Ia maju satu langkah dan mendorong bahu Azizah lebih dalam ke sudut gudang. Gus, kenapa ini? Apa salah saya? Suara Azizah pecah. Gus Imron tidak menjawabnya. Hasan sudah berdiri di sampingnya. Roni menutup jalan keluar. Aziza mencoba lari. Tangannya berusaha meraih pintu. Tapi Hasan lebih cepat. Ia mencengkram pergelangan tangan Azizah keras-keras. Azizah merasa kecil. Lepaskan saya, Kang. Teriak saja, Azizah. Yang dengar paling jin penunggu gudang ini. Roni terkekeh pelan. Aziza berusaha menarik tangannya, memandang Gus Imron dengan mata penuh air. Gus, tolong saya. Apa ini? Diamlah, Azizah. Kau terlalu banyak bertanya. Gus Imron hanya menggeleng pelan, wajahnya dingin. Aziza menangis. Ia mencoba mundur, tapi punggungnya menabrak karung-karung pupuk. Udara gudang terasa semakin sempit. Keringat dingin keluar dari pelipisnya. Tangannya bergetar, nafasnya berat. Hasan mencengkram bahu Azizah. Roni menutup pintu rapat-rapat. Gus Imron berdiri di depan mereka, memandang dengan mata kosong. Azizah memandang sekeliling. Tidak ada jendela besar, hanya ventilasi kecil di atas. Bau debu dan pupuk membuat hidungnya perih. Ia berusaha berpikir, tapi otaknya kosong. Ia ingin berteriak lebih keras, tapi suaranya tercekik. Lepasin saya. Tolong. Suaranya lirih, hampir tidak terdengar. Hasan menunduk dekat ke wajahnya. Diam, Azizah. Semakin kau ribut, semakin berat nanti. Azizah memalingkan wajah. Air matanya jatuh. Tangannya masih berusaha menepis. Tapi genggaman Hasan itu terlalu kuat. Gus Imron melangkah mendekat, menatap Azizah dari atas ke bawah. Kau terlalu polos, Azizah. Katanya pelan.
hampir seperti berbisik pada dirinya sendiri. Kau pikir dunia ini hanya seperti hafalanmu? Aziza menatapnya, tidak percaya. Kenapa, Gus? Kenapa? Tidak ada jawaban. Hasan menoleh ke Gus Imron seolah menunggu perintah. Roni terkekeh lagi, matanya menyipit. Udara di dalam gudang seperti berhenti bergerak. Aziza menarik nafas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Tapi tangannya masih ditahan, kakinya gemetar. Ia merasa semua yang selama ini ia jaga perlahan runtuh di depan matanya sendiri. Tiba-tiba, suara engsel pintu bergeser pelan. Bunyi besi dari kunci terdengar seperti gema yang memerangkapkan di ruang itu. Semua yang di luar terdengar jauh. Tidak ada lagi suara santri lain. Tidak ada ustazah. Tidak ada dunia pesantren. Hanya gudang tua yang pengap. Gus Imron, Hasan, dan Roni. Aziza menunduk. Bahunya naik turun karena nafasnya yang tersengal. Air matanya jatuh di lantai berdebu. Tangan Hasan masih mencengkram. Gus Imron berdiri satu langkah di depannya. Matanya tak berkedip. Gus, tolong. Suara Aziza pecah, tapi tidak ada jawaban. Hanya tatapan dingin. Udara di dalam gudang semakin berat. Aroma pupuk bercampur debu menusuk hidung. Mata Aziza terasa perih. Telinganya berdenging. Ia tidak lagi bisa berpikir jernih. Semua yang ia tahu tentang pesantren, tentang amanah, tentang ketenangan, seperti hancur di satu ruangan itu. Hasan mendekat lebih rapat, bibirnya menyeringai. Diam saja, Azizah. Jangan macam-macam. Tangannya yang besar menekan bahu Azizah, hingga ia terdorong mundur ke tumpukan karung pupuk di sudut gudang. Bau tajam pupuk membuat perutnya mual. Roni berdiri di sisi lain, menutup jalan keluar, matanya menyipit. Teriak saja, yang dengar paling penunggu gudang ini, gak ada yang lain. Katanya pelan dengan tawa kering. Aziza memandang Gus Imron lagi. Tolong saya, Gus. Ada apa ini sebenarnya? Diamlah, kau terlalu banyak bicara. Ia melangkah mendekat. Aziza mencoba meronta. Tapi Hasan lebih dulu memegang kedua tangannya di belakang punggung. Roni menutup mulutnya dengan tangan kasar, menekan kuat-kuat. Nafas Azizah terputus-putus, tubuhnya gemetar. Oh, Gus. Gus. Suara Azizah hanya keluar seperti desahan tercekik di balik tangan Roni. Air matanya mengalir keras. Ia memanggil nama Tuhan dalam hati. Mulutnya bergetar tanpa suara. Gus Imron menunduk, mendekat. Wajahnya berubah datar dan dingin seperti batu. Kau pikir dunia ini suci seperti hafalanmu? Kau terlalu polos. Sekarang, kau diam saja, gak usah melawan. Aziza berusaha menendang, tapi kakinya lemah. Hasan menekan tubuhnya agar ia tidak bisa bergerak. Roni menutup mulutnya semakin keras, nafasnya sesak. Gus Imron memperkosanya dengan wajah dingin, seperti orang yang merasa berhak. Tidak ada amarah, tidak ada belas kasihan, hanya dingin dan tenang. Aziza menangis, berdoa, memanggil nama Tuhan. Tubuhnya mencoba meronta, tapi Hasan menahannya. Roni menutup mulutnya. Diam, Sundal, Kata Hasan kasar di telinganya. kau pikir kau paling suci? Roni tertawa pendek. Hari ini, lihat siapa yang berkuasa. Aziza hanya bisa menangis. Matanya memandang ke atas, ke ventilasi kecil di langit-langit gudang. Debu jatuh pelan di wajahnya. Bibirnya bergetar memanggil nama Tuhan. Ia bertanya dalam hati.
Apa dosaku? Kenapa ini terjadi? Gus Imron tidak berhenti. Tangannya mencengkram dagu Azizah keras-keras, memaksanya untuk diam. Jangan berteriak. Anggap ini pengabdianmu. Tangannya dingin. Air mata Azizah deras. Tangannya mencoba mendorong tapi lemah. Kakinya berusaha menendang tapi tidak ada tenaga. Suara doa keluar terputus-putus seperti orang yang sekarat. Udara di dalam gudang semakin berat. Bau pupuk bercampur keringat dan debu. Mata Azizah berkunang-kunang, kepalanya terasa ringan. Hasan melepaskan genggamannya sebentar untuk mengganti posisi. Azizah berusaha bangun, tapi tubuhnya limbung. Ia tersandung kotak kayu tua di belakangnya. Ujung kepalanya membentur lemari besi berkarat di sudut ruangan. Bunyi dentang besi keras memecah keheningan. Darah langsung mengucur dari pelipisnya. Tubuhnya goyah, nafasnya tersengal. Gus. Suaranya lirih, hampir tidak terdengar. Hasan melompat mundur. Gus, dia berdarah, Gus. Roni ikut mundur, wajahnya pucat. Astagfirullah, dia berdarah, Gus. Gus Imron berhenti, wajahnya yang dingin mendadak berubah panik. Ia menatap Azizah yang jatuh tertunduk, tubuhnya miring, bersandar pada karung pupuk. Darah dari pelipisnya menetes ke lantai berdebu. Matanya setengah terbuka, nafasnya semakin pelan. Azizah. Suara Gus Imron serak. Untuk pertama kalinya ia mendekat, menunduk. Azizah tidak menjawab, bibirnya bergerak pelan memanggil nama Tuhan. Tangannya yang bergetar mencoba meraih jilbabnya yang miring. Nafasnya pendek. Hasan melangkah mundur, wajahnya tegang. Gus, kita apain ini? Kita apain? Roni berdiri di belakangnya, tubuhnya kaku. Gus, ini gawat, Gus. Dia mati, Gus. Gus Imron menatap Azizah, tangannya bergetar. Diam, jangan ribut dulu, kata Gus Imron keras, tapi suaranya sendiri bergetar. Azizah mengangkat wajahnya sekali lagi. Mata yang tadi penuh air mata sekarang kosong. Bibirnya bergetar pelan. Nafasnya seperti orang yang menarik nafas terakhirnya. Ya Allah. Ya Allah. Suaranya pelan, nyaris tak terdengar. Lalu kepalanya terkulai. Hasan menutup mulutnya sendiri. Gus, dia nggak gerak lagi, Gus. Roni mundur sampai menabrak rak kayu. Astagfirullah, Gus. Nah, ini kita gimana, Gus? Gus Imron menatap tubuh Azizah yang kini diam. Nafasnya sendiri terputus-putus. Tangan yang tadi mencengkram sekarang gemetar. Ia menyentuh leher Azizah. Tidak ada denyut. Wajahnya berubah pucat. Kalian diam, jangan berteriak. Kita pikir dulu. Hasan gelisah, berjalan bolak-balik di ruangan. Kita apain ini? Kita apain? Kita habis. Gus Imron menatap keduanya dengan mata yang merah. Diam, kalian diam. Teriaknya, tapi suaranya sendiri pecah. Kalian diam. Kita harus bereskan ini semua. Ia memandang lagi ke arah tubuh Azizah. Jilbabnya berantakan. Darahnya menetes ke lantai berdebu, membentuk bercak merah. Mata yang tadi penuh doa sekarang kosong, memandang langit-langit gudang. Gus Imron mundur satu langkah, menutup wajahnya dengan tangan. Nafasnya berat. Hasan memandangnya, lalu memandang Azizah. Roni bersandar kerak. Keringat bercucuran di pelipisnya. Tidak ada yang bicara beberapa detik. Hanya sunyi, tetes darah jatuh dari lantai. Gus Imron membuka mulutnya lagi, suaranya lebih pelan.
Kita bereskan ini. Kita diam. Jangan sampai ada orang yang tahu. Bereskan gimana, Gus? Dia mati. Diam kau. Jangan sebut itu. Jangan. Roni menunduk, tangannya di kepala. Astagfirullah, astagfirullah. Kenapa harus begini ya? Aziza tetap diam, tubuhnya miring, kepalanya bersandar pada karung pupuk. Darah menetes dari pelipisnya, jilbabnya setengah terbuka, mata setengah terbuka menatap kosong. Gus Imron melangkah mendekati lagi. Ia menatap wajah Azizah yang sekarang pucat. Tangannya gemetar saat ia menyentuh dagu Azizah. Kenapa kau begitu lemah, Azizah? Katanya pelan, seperti bicara pada dirinya sendiri. Hasan menatapnya tajam. Gus, ini semua salah kita. Ini salah kita, Gus. Roni menggigit bibir, menunduk. Kita bakal ketahuan, Gus. Gus Imron mendongak, wajahnya tegang. Aku sudah bilang kalian itu diam. Kita pikir nanti. Sekarang kita keluar dulu. Jangan ada suara. Jangan ada orang yang tahu Azizah pernah di sini. Ia berdiri mundur beberapa langkah, nafasnya berat. Hasan dan Roni saling pandang. Udara di gudang terasa lebih berat dari sebelumnya. Azizah tetap saja diam, tidak bergerak. Gus Imron menatapnya sekali lagi. Matanya yang tadi dingin sekarang kosong dan bingung. Tangannya mengepal. Udara di gudang terasa seperti berhenti. Bau pupuk menusuk lebih tajam. Lampu redup di sudut ruangan berkedip-kedip pelan. Tidak ada suara, kecuali nafas ketiga lelaki itu yang terputus-putus. Tubuh Azizah tetap di sudut, pucat, berdarah, dan diam. Hasan menelan ludah. Gus, dia beneran gak gerak. Gus Imron menoleh ke Hasan dengan tatapan tajam. Diam. Kita keluar dulu. Kita pikir nanti. Roni memandang pintu, wajahnya pucat seperti kapur. Gus, kita habis, Gus. Tidak ada jawaban. Gus Imron hanya berdiri di dekat pintu gudang. Nafasnya masih berat, tangannya gemetar, matanya kosong menatap tubuh Azizah yang tergeletak di sudut ruangan. Diam, tidak bergerak. Darah di pelipisnya mulai mengering, mengalir pelan ke lantai, menyatu dengan debu dan kotoran. Hasan duduk di lantai menunduk, kedua tangannya menutupi wajahnya. Roni bersandar di dinding, wajahnya pucat, berkeringat seperti habis demam. Tidak ada yang bicara, hanya suara detak jantung sendiri yang terdengar di kepala masing-masing. Gus Imron menggerakkan kepalanya pelan. Ia tahu tidak bisa lama-lama di sini. Ia tahu semua ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Nafasnya tertahan, ia menelan ludah, wajahnya kaku. Kita harus bereskan ini malam ini juga. Katanya akhirnya, pelan tapi tegas. Hasan mengangkat wajah. Bereskan gimana, Gus? Dia udah mati. Sekarang, ambil karung goni di belakang pintu. Cepat. Roni bergerak duluan. Ia membuka pintu kecil di bagian belakang gudang dan menarik 2 lembar karung bekas pupuk. Karung itu kotor, ada bekas sobekan di sudut-sudutnya. Mereka biasa dipakai buat menimbun sisa tanaman busuk. Tapi malam itu, karung itu akan menutup tubuh seseorang yang baru saja kehilangan nyawanya. Hasan masih ragu-ragu saat membantu Roni membentangkan karung itu di lantai. Ia menatap Azizah beberapa detik, lalu mundur 1 langkah. Aku gak bisa, Gus. Kau harus bisa. Kalau tidak, kau yang akan dikubur bareng dia. Keduanya saling pandang, tidak ada pilihan. Roni menunduk, mendekat ke tubuh Azizah. Tangannya gemetar saat menyentuh pergelangan tangan Azizah. Dingin, kaku,
Ia menahan mual. Hasan ikut membantu. Mereka memiringkan tubuh Azizah pelan-pelan, membungkusnya seperti membungkus bangkai binatang. Tubuh Azizah dimasukkan ke dalam karung satu persatu. Kaki, badan, kepala. Tidak ada doa, tidak ada kain kafan, tidak ada penutup wajah. Selesai dibungkus, karung itu diikat rapat-rapat dengan tali rafiah tua. Karung itu berat, bukan karena ukuran tubuhnya, tapi karena beban yang mereka tahu tidak akan hilang setelah malam ini. Mereka menyeretnya keluar lewat pintu belakang gudang, pelan-pelan agar tidak menimbulkan suara. Langit malam gelap, awan menutup bulan. Di kejauhan, terdengar suara jangkrik. Tidak ada orang lain di sekitar sana. Jalan kecil di belakang gudang mengarah ke tembok luar pesantren. Di balik tembok itu ada sebidang tanah kosong yang biasa dipakai menyimpan sampah organik pesantren. Tidak banyak yang ke sana, apalagi malam hari. Hasan dan Roni bergantian menyeret karung itu. Gus Imron berjalan di belakang mereka. Sepanjang jalan tidak ada yang bicara. Nafas mereka berat. Suara gesekan karung dengan tanah menambah sesak di dada masing-masing. Kaki Azizah yang terbungkus menyentuh batu dan akar pohon. Tidak ada yang peduli. Sesampainya di tempat itu, Hasan mengambil cangkul yang disembunyikannya di balik semak-semak. Ia sudah menyiapkan lubang itu sejak beberapa hari lalu. Awalnya hanya berjaga-jaga. Ia tidak pernah benar-benar mengira akan terpakai. Tapi malam itu, lubang itu jadi tempat akhir seorang gadis yang mereka siksa. Lubangnya dangkal, hanya sedalam lutut. Tanahnya keras dan penuh akar. Mereka tak sempat menggali lebih dalam. Waktu terus berjalan, mereka tidak bisa terlihat berada di sana terlalu lama. Cepat masukkan. Masukkan cepat. Perintah Gus Imron pelan. Hasan dan Roni mengangkat karung itu dan menjatuhkannya ke dalam lubang. Tubuh Azizah menimpa dasar tanah dengan bunyi berat. Karung itu tidak pas. Kakinya menekuk ke samping. Mereka tidak memperbaikinya. Mereka langsung mengambil cangkul dan mulai menimbunnya. Tanah dilempar satu demi satu, cepat, tergesa, kasar. Tidak ada yang membaca ayat apapun, tidak ada istighfar, tidak ada air doa. Hanya suara tanah yang menutupi karung goni secara perlahan. Sedikit demi sedikit hilang dari pandangan. Setelah lubang itu tertutup penuh, mereka meratakan tanah seadanya. Tidak ada batu nisan, tidak ada apapun. Seolah-olah tidak ada manusia yang pernah dikuburkan di sana. Ayo kita pulang, kata Gus Imron pelan. Hasan berdiri, tangannya penuh tanah, wajahnya kotor, matanya kosong. Roni berjalan tertatih, kakinya gemetar. Tidak ada yang melihat ke belakang, tidak ada yang mengucap salam. Mereka hanya pergi, diam seperti pencuri. Kita berlanjut ke cerita sebelumnya. Kabar kematian Roni menyebar lebih cepat daripada kabar Hasan. Pagi itu pesantren benar-benar gempar. Santri putra dan santri putri dilarang keluar asrama. Para ustadz berbisik-bisik, ustazah menangis. Kiai sepuh jatuh sakit mendengar kabar itu. Tubuhnya lemah. Ia tidak keluar kamar seharian. Gus Imron berjalan dengan wajah kaku. Ia berusaha menunjukkan sikap tenang, tapi tangan kirinya gemetar saat memegang mikrofon di aula. Ia berbicara pendek di depan semua santri. Ini ujian besar bagi kita semua. Jangan menyebarkan gosip. Jangan membuat cerita yang tidak benar.
Kita doakan saudara kita Roni diterima amalnya dan diampuni dosanya. Suaranya terdengar stabil, tapi matanya liar. Sesekali ia melirik ke arah menara masjid. Nafasnya cepat. Ia menelan ludah berulang kali. Para santri memperhatikan. Sebagian dengan takut, sebagian dengan curiga. Tidak ada yang berani bicara. Tidak ada yang berani bertanya. Malam itu pesantren menjadi sangat sunyi. Lampu-lampu tetap menyala, tapi dingin yang merayap seperti tidak berasal dari udara biasa. Para santri diam di kamar masing-masing. Tidak ada suara candaan, tidak ada langkah di lorong. Hanya doa-doa yang dibaca pelan di balik pintu. Menara masjid berdiri tegap, menutup rahasia kematian Roni. Kang Malik masih duduk di serambi masjid. Pandangannya kosong. Angin membawa bau lembab tanah yang baru saja menelan 2 nyawa. Semua terasa berat, tapi ia belum tahu apa yang harus ia lakukan. Di sisi lain, Gus Imron duduk di ruang makannya sendiri. Piring di depannya penuh nasi dan lauk sayur lodeh. Ia mencoba makan seperti biasa. Tapi saat sendok pertama diangkat, nasi di piring itu berubah. Belatung putih menggeliat di antara butiran lodehnya, berwarna keabu-abuan, seperti daging busuk. Bau anyir menusuk hidung. Ia menjatuhkan sendok, mundur 1 langkah, menahan mual. Ia menutup mata, membuka lagi. Piringnya kembali normal. Nasi putih, sayur lodeh hangat. Ia mengusap wajah, berusaha meyakinkan diri. Tapi tangan kirinya gemetar. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Ini cuma bayangan. Ini cuma bayangan. Ia mencoba makan lagi. Kali ini bahkan sebelum sendok menyentuh mulut, nasi itu berubah jadi belatung lagi. Daging busuk meneteskan cairan merah ke piring. Bau menyebar, membuat perutnya itu mual. Gus Imron melempar sendok ke lantai. Suaranya keras memantul ke dinding. Cerang! Astagfirullahaladzim. Apa ini? Apa ini? Sejak kematian Roni, setiap makan jadi siksaan. Tidak hanya nasi, air minum yang ia tuang terlihat seperti darah keruh. Potongan buah seperti potongan organ tubuh. Semuanya membuatnya kehilangan selera makan. Wajahnya semakin pucat, matanya cekung, bibirnya kering. Bukan hanya makanan, cermin pun berubah menjadi musuhnya. Suatu sore, ia berdiri di depan cermin kecil di kamar untuk merapikan peci. Begitu ia memandang pantulan dirinya, wajahnya bukan lagi wajahnya. Yang ia lihat adalah wajah arwah Azizah. Wajah rusak, darah menetes, matanya bolong, menyeringai. Rambut panjangnya menutupi setengah wajah. Giginya nampak berlumuran darah. Pantulan itu menatapnya dengan mata kosong, tapi senyum dingin. Gus Imron mundur, menabrak meja. Pergi! Pergi! Teriaknya pada cermin. Pantulan itu tetap menatap, bibirnya bergerak. Tidak terdengar kata-kata, hanya seperti doa yang dipelintir. Lalu cermin itu pecah dengan sendirinya. Cerak! Dengan suara yang keras. Pecahan-pecahan kecil jatuh ke lantai. Gus Imron menutup wajahnya dengan kedua tangan. Nafasnya berat. Ia duduk di lantai memegangi kepala. Sejak itu, ia tidak lagi berani bercermin. Semua kaca di kamarnya ditutup kain. Ia hanya mencuci wajah dengan mata tertutup. Tapi suara itu tetap datang. Di tengah malam, ia sering mendengar bisikan di telinganya. Bisikan itu bukan suara asing,
Itu suara ayat-ayat suci yang ia ajarkan setiap siang. Tapi nadanya mengejek, penuh ancaman. Kadang seperti suara orang menggeram, kadang seperti suara Azizah yang sedang berdoa. Tapi suaranya itu patah-patah. Gus Imron. Bisikan itu sering datang tepat di telinganya. Bakal cikal dosamu. Gus Imron menutup telinga, menunduk di sudut kamar. Diam, diam kalian. Dia teriak pelan. Aku tidak salah. Tapi bisikan itu tidak berhenti. Ia merasa seperti ada nafas dingin yang menyentuh lehernya setiap kali suara itu datang. Kadang ia merasa seperti ada yang berdiri di belakangnya. Setiap ia menoleh tidak ada siapa-siapa. Tapi bau darah tercium samar. Bau yang ia kenal di gudang tua. Hari demi hari Gus Imron makin tidak terkontrol. Jalannya semboyongan, ia berbicara sendiri saat berjalan di lorong. Santri lain mulai menjauh darinya. Mereka berbisik-bisik, mengatakan Gus Imron sakit atau kerasukan. Tapi tidak ada yang berani menegur langsung. Ya, anak kiai lah. Ia tetap dihormati, meski dengan rasa takut. Gus Imron makin aneh ya. Bisik seorang santri kepada temannya saat mereka keluar masjid. Dia jalan malam-malam, ngomong sendiri. Katanya, dia lihat bayangan Azizah. Para ustadz juga mulai memperhatikan perubahan itu. Wajah Gus Imron yang dulu bersih dan tenang, sekarang pucat dan gelisah. Matanya merah, pandangannya sering kosong. Saat mengisi pengajian, suaranya bergetar. Tangannya gemetar memegang mikrofon. Kadang ia berhenti di tengah kalimat dan menatap ke sudut ruangan, seolah melihat sesuatu yang orang lain tidak lihat. Di serambi masjid, Kang Malik memperhatikan semua itu dari jauh. Ia melihat bagaimana Gus Imron berjalan dengan langkah tidak stabil, menutup telinga, kadang bicara sendiri seperti orang memohon. Kang Malik mengingat Azizah, mengingat Hasan, mengingat Roni. Semua itu tidak bisa lagi disebut kebetulan. Malam semakin larut. Di dalam pesantren, para santri sudah tertidur. Tapi Kang Malik masih terjaga. Tubuhnya terasa berat, tapi pikirannya tidak mau diam. Sejak Roni mati, melompat dari menara, dan Gus Imron mulai bertingkah seperti orang gila. Semuanya jadi tidak masuk akal. Ia tidak percaya semua ini sekedar kebetulan. Ia mulai mencurigai ada sesuatu yang lebih gelap. Sore tadi, Kang Malik tanpa sengaja menemukan sesuatu. Saat ia menyapu halaman belakang dekat gudang tua, kakinya menyentuh kain tipis. Ia memungutnya pelan-pelan. Sobekan jilbab warna putih gading, penuh debu. Ujungnya robek kasar. Ia mengenali motif benda kecil di pinggir kain itu. Ia tahu Azizah sering memakainya. Tangannya menggenggam erat sobekan kain itu sejak sore tadi. Ia tidak pulang, tidak makan. Ia hanya menyimpannya di saku, lalu duduk lama di serambi masjid. Pikirannya bolak-balik. Semuanya terlalu janggal. Azizah kabur. Tidak mungkin. Azizah bukan tipe yang berani bertindak seperti itu. Ia terlalu lurus, terlalu takut pada dosa. Malam ini, langit makin gelap. Angin bertiup dari arah barat, membawa bau lembab. Kang Malik berdiri pelan-pelan dari kejauhan. Ia melihat seseorang berjalan dari sisi barat pesantren. Sosok itu sendirian, jalannya pelan, tapi tidak lurus. Seperti orang yang mabuk atau tidak sadar. Ia mengenali siluet itu. Gus Imron,
Langkahnya goyah, pecinya miring, tangannya gemetar. Ia berjalan pelan ke arah gudang tua, tidak membawa senter, tidak memakai sandal. Tubuhnya seperti ditarik sesuatu. Kang Malik menyempil, mengikuti di balik bayangan dinding, memperhatikan dari jauh. Jantungnya berdetak cepat. Ada sesuatu yang salah. Tapi ia tidak berani memanggil. Ia mengikuti pelan, menjaga jarak. Setiap langkah terasa berat. Gus Impron sampai di depan gudang tua. Ia berdiri mematung beberapa saat, menatap pintu kayu yang setengah terbuka. Lampu jalan tidak sampai ke tempat itu, hanya ada cahaya bulan samar yang menembus awan tipis. Ia mendorong pintu dan masuk perlahan. Tidak ada suara. Pintu berderit pelan. Kang Malik mendekat perlahan, berhenti di sisi luar. Ia mengintip dari celah kayu lapuk. Di dalam, gudang itu masih sama seperti dulu. Karung pupuk menumpuk di sudut, lantai berdebu. Lemari besi tua berdiri miring. Tapi malam ini, udara di dalamnya terasa berbeda. Seperti ada sesuatu yang tinggal di sana. Di tengah ruangan, Gus Imron berdiri gemetar. Ia menatap satu titik kosong di hadapannya. Tapi Kang Malik melihatnya. Di sana, berdiri sosok yang tidak asing. Arwah Azizah. Tapi bukan arwah biasa. Ia sudah berubah menjadi perwujudan dendam yang hidup. Kulitnya retak-retak. Darah kental mengalir dari celah-celahnya. Bau busuk pupuk dan daging membusuk menyengat. Rambutnya hitam pekat, basah, menjuntai hingga ke lantai, meninggalkan jejak lendir merah. Jilbabnya robek, ujungnya terbakar, menggantung seperti kain kafan. Matanya bolong, menyerap cahaya. Dan disitulah Gus Imron mengikatkan tali ke lehernya sendiri dan menaiki bangku yang sudah disediakan oleh dirinya. Beberapa detik kemudian, saat Kang Malik melihatnya, Gus Imron sudah tergantung. Lidahnya melet dan matanya mendelik. Dan cerita ini selesai sampai di sini. Bagaimana menurut teman-teman semua tentang cerita ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini sampai habis. Semoga kalian sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan selalu dimudahkan segala urusannya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.